Kabar berikutnya datang dari Aceh, Tribuners. Sumur minyak ilegal di Desa Mata Iye, Kecamatan Ranto Perelak terbakar pada Jumat 11 Maret 2022 lalu. Musibah itu menyebabkan korban meninggal dunia dan satu korban dalam perawatan di RSUD Zainul Abidin Banda Aceh. Polisi memastikan akan mengusut tuntas kasus ini dan mengungkap siapa yang memodali tambang ilegal tersebut. Reporter kami dari Serambi News, rekan Seni Henry akan melaporkan detail kasus ini. Silakan rekan Seni dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Dea dan Tribuners. Kami akan melaporkan perkembangan kasus terbakarnya sumur minyak tambang tradisional di Kabupaten Aceh Timur. Ya, pertama kami akan menyampaikan bahwa musibah terbakarnya sumur minyak tambang tradisional ilegal ini terjadi pada hari Jumat 11 Maret 2022 malam di Desa Matai, Kecamatan Ranto Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Api berhasil dipadamkan berkat kerjasama tim gabungan BPBD, TNI, Polri dibantu masyarakat setempat pada Sabtu dini hari. Akibat kejadian ini, 2 orang meninggal dunia karena mengalami luka bakar serius, yaitu Saprijal berusia 32 tahun dan satu orang lagi Junaidi berusia 31 tahun. Keduanya warga Desa Blangbarom, Kecamatan Rantau Perla, Aceh Timur. Dan satu korban lagi yang mengalami luka bakar serius masih dalam perawatan di Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh, yakni Boy Risman atau Bay Haki berusia 32 tahun, warga Kecamatan Pedawa. Ketiga korban yang mengalami luka bakar serius ini merupakan pekerja terhadap tambang tradisional ilegal tersebut. Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmud Harisandi Sinurat mengatakan bahwa Polres Aceh Timur saat ini sudah melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa terbakarnya sumur minyak tradisional ini. Kapolres mengatakan bahwa aktivitas pengeboran minyak tradisional ini adalah ilegal dan merupakan sebuah pelanggaran. Karena itu pihaknya akan menindak tegas siapapun pelaku dalam peristiwa ini. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, AKP Miftahuda Diza Fezuwono mengatakan, setelah api berhasil dipadamkan pada Sabtu dini hari, pihaknya telah mengamankan TKP, melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Adapun saksi yang sudah diperiksa sebanyak 3 orang, yaitu terdiri dari 2 warga dan perangkat desa setempat. Sedangkan korban luka bakar yang masih dirawat belum bisa dimintai keterangan. Kasat Reskrim mengaku sudah memanggil pemilik lahan yang diduga dan juga memanggil yang diduga sebagai pemodal dalam kasus ini, tetapi yang bersangkutan belum memenuhi panggilan polisi. Kasat Reskrim mengaku kasus ini sedang dalam penyelidikan secara mendalam. Pihaknya mengaku tetap akan melakukan penyelidikan secara optimal dan transparan untuk mencari titik terang di balik peristiwa ini. Senin 14 Maret 2020 lalu, Forkopimda Kabupaten Aceh Timur juga sudah mengunjungi rumah duka almarhum Saprijal di Desa Blangbarom, Kecamatan Ranto Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Dalam kesempatan itu, Pak Bupati Aceh Timur, Haji Hasbalah bin HM Taib, didampingi Kapolres Aceh Timur, AKBP Mahmud Harisandi Sinurat, dan Dandim 0104 Aceh Timur, Letkol Infantri Agus Al-Fauji, bersama Kepala Dinas Sosial, Insinyur Elfiandi dan Muspika Ranto Perlak. Dalam kunjungan itu menyerahkan bantuan bahan pokok sekaligus menyerahkan santunan uang kepada keluarga almarhum Saprijal. Dapat juga kami laporkan bahwa Jumat 11 Maret 2020 lalu, tim teknisi kimia biologi radioaktif atau KBR dari Gegana Satrimo Polda Aceh juga sudah turun ke lokasi melakukan penelitian dan pengambilan sampel air, minyak, dan gas di sekitar lokasi sumur minyak yang terbakar. Pengambilan sampel ini bertujuan untuk mengecek apakah
adanya pencemaran lingkungan atau tidak imbas dari kebakaran sumur minyak tradisional tersebut. Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmun Harisandi Sinuran mengatakan bahwa hasil penelitian tim teknisi kimia biologi radioaktif Gegana Sat Brimopolda Aceh di sekitar sumur masih terdapat bau gas. Oleh karena itu Forkopimda Aceh Timur melalui Muspika Rantau Perlak telah menghimbau masyarakat agar tidak mendekati lokasi sumur, merokok maupun menyalakan api yang dapat menyebabkan kebakaran. Masyarakat juga diminta memakai masker untuk menjaga kesehatan. Kemudian kami juga melaporkan bahwa menyikapi persoalan ini, pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengaku akan mencari solusi yang terbaik dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Kepala Desa Matai, Kecamatan Rantau Perlak, Aceh Timur, desa lokasinya musibah kebakaran sumur minyak tradisional ini, Muhammad mengatakan bahwa sampai hari Selasa 15 Maret 2022 kemarin, sumur minyak tambang tradisional yang terbakar ini masih mengeluarkan minyak bercampur gas. Minyak yang keluar dari sumur tersebut, kata Muhammad, masih ditampung dalam drum untuk dijadikan sebagai barang bukti penyelidikan yang masih dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Aceh Timur saat ini. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Seni, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolres Aceh Timur dan juga Kasat Reskrim Polres Aceh Timur terkait insiden ini selengkapnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya bersama dengan Forkopimda, ada Pak Bupati, ada Pak Dandim, dan semua Forkopimda yang ada di sini. Hari ini datang mengunjungi insiden yang terjadi pada Jumat malam yang lalu, kejadian kebakaran daripada sumur minyak yang ada di sini. Jadi kalau kita melihat dari sini, ini adalah merupakan satu hal yang ilegal, yang pelanggaran. Oleh sebab itu Polres Aceh Timur akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap persoalan ini, dan Satreskrim dengan penyidik sudah melakukan langkah-langkah penyidikan, yaitu melakukan olah TKP, TKP, kemudian membuatkan laporan polisi dan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Dan saat ini proses penyelidikan masih tetap berlangsung. Dan kita mengimbau melihat dampak daripada kejadian ini memang tidak baik untuk lingkungan. Dan kemarin juga kita dari tim Gegana sudah turun untuk melakukan penelitian di sini, dan hasilnya memang ada dampak daripada gas yang memang tidak baik untuk kesehatan. Oleh Forkopimda, kita lihat sudah ada himbauan kepada warga sekitar supaya betul-betul menjaga memakai masker supaya tidak mengalami gangguan kesehatan. Dan kepada warga jangan sekali-sekali mungkin menyalakan rokok ataupun menyalakan yang berindikasi kepada. Sejauh mana olah TKP atau tindak pidana pengungkapan kasus ini dan Jadi untuk sejauh ini kami dari Satreskrim Polres Aceh Timur, setelah kami saat di malam kejadian tersebut kita berhasil memadamkan api bersama dengan lapisan masyarakat dan juga pemerintah, baik itu dibantu dengan TNI Polri. Kita langsung membuat suatu langkah-langkah di mana suatu produk-produk untuk melakukan penyelidikan daripada kejadian terbakarnya sumur minyak ini di Dusun Matai, Kecamatan Rantau Perlak, Aceh Timur. Jadi sejauh ini hasil penyelidikan kita sudah membuat suatu laporan hasil daripada penyelidikan, dan kita pun sudah mengeluarkan laporan polisi untuk melakukan penyelidikan lebih dalam lagi terhadap apa yang terjadi di TKP ini. Dan juga kita sudah memeriksa 3 saksi, namun dalam 3 saksi ini masih seputaran warga dan juga pemerintah kampung, di mana korban belum bisa kita ambil keterangan. Kita pun pahami di mana luka yang memang cukup parah di kondisi daripada para korban. Dan juga untuk
yang kami duga sebagai calon daripada pelaku, baik itu pemilik lahan ataupun daripada pemodal, donatur, itu sedang kita lakukan pencarian, di mana kita sudah mengundang untuk mengambil keterangan daripada yang bersangkutan, namun belum memenuhi panggilan daripada penyidik. Jadi kita tetap lakukan secara optimal, secara transparan untuk mencari titik terang daripada permasalahan ini.